Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1277. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Woku. Selain itu, sebelumnya jika bukan karena kursi ini, kamu takutnya sudah mati oleh keluarga Ji. Apakah ahli supreme dari dunia kuno sebenarnya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih? Kata Shen Gong Tianjun, dia berkata dengan dingin. Berterima kasih kepadamu, apakah kamu konyol? Anda hanya mencoba merebut harta dunia kuno saya, menghancurkan aturan umat manusia, dan juga membunuh Ji Tianyao dan juga Ji Tianguang. Orang tua ini tidak peduli jika kamu menghancurkan dunia kunoku. Tetapi sekarang kamu berani mengatakan bahwa kamu telah menyelamatkanku. Apakah itu konyol? Kata Xiao Dao, dia menus dingin seraya melangkah maju dengan niat membunuhnya. Padahal Xiao Dao baru saja bangun dari kepingsanannya. Esensi darahnya juga telah diambil dan asal-usulnya saat ini lemah. Namun sebagai ahli veteran di dunia kuno, dia sama sekali tidak menaruh perhatian kepada Shen Gong Tianjun. Menurutnya, Shen Gong Tianjun hanyalah seorang junior yang baru saja menerobos ranah supreme. Mengenai penyelamatan Shen Gong Tianjun sebelumnya, menurut Xiao Dao itu tidak diselamatkan. Karena ketika dia sebelumnya dalam kesulitan dan meminta bantuan dari Shen Gong Tianjun untuk mengambil tindakan. Tetapi Shen Gong Tianjun tidak mengambil tindakan. Dan sekarang, meskipun Shen Gong Tianjun melakukannya dan membunuh Ji Tianguang dan Ji Tianyao, tetapi menurutnya itu semua dilakukan oleh Shen Gong Tianjun hanya untuk menjarah harta klan kuno keluarga Ji. Tentu saja yang terpenting adalah bagaimana asal-muasal makhluk kacau di dunia kuno ini bisa jatuh ke tangan orang lain. Di seluruh dunia kuno hanya keluarga Xiao Dao yang memenuhi syarat untuk menelannya. Jika dia bisa menelan asal-muasal binatang naga lilin hitam dan binatang Raja Merak Wanglin, dia tidak hanya bisa menambah kekuatan yang hilang karena hilangnya garis keturunan ular piton perampok kuno surgawinya, tetapi dia juga bisa mengikuti satu langkah lebih jauh dan bahkan memasuki ranah yang lebih kuat. Jangan katakan bahwa itu adalah Shen Gong Tianjun yang ada di sini. Bahkan jika Xiao Yao Supreme ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain mengambil asal-muasal makhluk kuno kacau darinya. Tapi leluhur, sebelumnya leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi mengatakan, kata Xiao Jin. Dia, keluarga Ye dan keluarga Jiang, mengatakannya dengan serentak kepada Xiao Dao. Kalian, nenek moyang asli adalah yang tertinggi dunia kuno, keturunan ular piton, perampokan kuno surgawiku. Aku belum pernah mendengar tentang leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi di dunia kuno ini. Menurutku, Tianjuo inilah yang pasti telah memasang jebakan untuk membunuh Ji Tianguang dan Ji Tianyao dan membiarkan bawahannya menelan makhluk kacau di dunia kuno saya. Yang disebut leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi itu hanyalah tipuan yang dipasang oleh Tianjuo, kata Xiao Dao, dia berkata dengan gemuruh seraya melangkah maju. Shen Gong Tianjun, sumber makhluk kacau itu adalah milik dunia kuno saya. Anda memberantas pemberontakan untuk dunia kuno saya dan Anda telah melewati batas. Namun, Anda berkontribusi pada dunia kuno saya sebagai penguasa dunia kuno. Saya terlalu malas untuk memperdulikannya. Tetapi, saya harus mengatakan bahwa Anda harus mengembalikan barang-barang milik dunia kuno saya. Dan jika tidak, orang tua ini tidak akan pernah setuju. Kata Xiao Dao, dia berkata dengan dingin seraya melambaikan tangannya yang besar, dan dia melihat aura kekacauan yang tak ada habisnya di dunia kuno berubah menjadi pilar langit yang luas. Bergemuruh, kekuatan dunia kuno ditekan di sisinya, itu membentuk sebuah sangkar langit dan bumi. Konyol. Xiao Jin, kamu sedang mencari kematian. Kata Shen Gong Tianjun, dia berkata dengan mendengus dingin. Segera di dalam tubuhnya, 9 harta surgawi teratas semuanya muncul, langsung berubah menjadi formasi besar dan tersapu. Dunia langsung berguncang dan Xiao Dao juga Shen Gong Tianjun bertabrakan dengan hebat. Ledakan, seluruh tanah kuno keluarga Ji berguncang hebat. Langit pecah dan tanah retak dan banyak sekali bangunan yang langsung runtuh. Tidak, ada banyak teriakan di wilayah keluarga Ji dan banyak murid serta wanita keluarga Ji melarikan diri dengan panik. Mereka semua tampak ketakutan.
Meskipun ada formasi kekacauan kuno yang menakutkan di tanah leluhur keluarga Ji, tetapi tanpa restu dari Ji Tianyao dan ahli teratas tingkat Tianjun keluarga Ji lainnya, keluarga Ji saat ini tidak dapat menahan kekuatan tingkat supreme yang menakutkan sama sekali, seolah-olah mereka semua telah menjadi api penyucian. Jeritan-jeritan itu bergema di seluruh dunia. Sementara Xiao Dao dan Shen Gong Tianjun mereka berdua terus bertarung. Yang satu mendorong kekacauan kuno di dunia kuno ini, dan yang lainnya mendorong 9 harta surgawi tertinggi. Kedua belah pihak bertempur bersama dan dunia tiba-tiba runtuh. Semua orang di dunia kuno dengarkan perintahku. Bunuh musuh bersamaku, kata Xiao Dao. Dia meraung ke langit. Segera banyak ahli dari keluarga Xiao memandang ke arah Xiao Dao, tetapi Xiao Jin kemudian berteriak, "Ayo lakukan!" Dia langsung mengguncang sosoknya dan langsung menuju ke arah Qin Chen dan rombongannya. Meskipun dia tidak menyetujui tindakan leluhur Xiao Dao, tapi karena leluhur Xiao Dao telah memulai dan memberi perintah, dia sebagai patriark keluarga Xiao secara alami harus mengikuti perintah dari leluhurnya tersebut. Keluarga Ye, keluarga Jiang, dengarkan perintah, lindungi keselamatan dunia kuno kita dan lakukan, kata Xiao Jin. Dia berteriak tajam kepada keluarga Ye dan keluarga Jiang. Siapapun yang berani melakukannya, maka akan berakhir seperti keluarga Ji, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berdiri, matanya dingin. Keluarga Xiao ini sedang mencari kematian. Jatuhkan dia dulu, kata Xiao Jin. Segera dia mengabaikan keluarga Ye dan keluarga Jiang. Dia lalu memimpin para master keluarga Xiao-nya dan bergegas menuju ke arah Qin Chen. Meskipun Ji Wuxu dan Ji Ruyu menerobos ke ranah setengah langkah Tianjun, dan napas mereka berdua lebih kuat daripada Qin Chen, namun dalam mata Xiao Jin, Qin Chen adalah ancaman terbesar. Sementara Ji Ruyu dan Ji Wuxu itu hanyalah keluarga Ji, kedua junior yang bukanlah apa-apa menurutnya. Sekalipun dia telah memperoleh asal-usul leluhur kekacauan dan memperoleh terobosan, tetapi itu menurutnya sia-sia. Sebaliknya, Qin Chen lah yang sebelumnya menghitung Ji Tianyao dan Ji Tianguang, sehingga Qin Chen harus dibunuh terlebih dahulu. Bunuh! Xiao Jin langsung melayangkan tamparan dan tiba-tiba dunia berguncang. Melihat itu Qin Chen mencibir dan segera pedang karat misterius menebas ke depan dan tiba-tiba cahaya pedang meledak ke langit. Di saat yang sama, Qin Chen mendesak Wan Jianhe. Segera gas pedang emas yang sangat besar berubah menjadi sungai pedang emas. Itu tersapu menuju ke arah Xiao Jin. Xiao Jin melihatnya tidak takut sama sekali. Aura puncak surgawinya melonjak, langsung merobek aura pedang Qin Chen dan menebas telapak tangannya ke sungai Wan Jian dengan keras. Tiba-tiba sungai pedang emas itu mengeluarkan suara berderak, itu bergetar hebat. Selain itu, puncak kekuatan surgawi yang menakutkan menerobos sungai pedang emas dan menyerang Qin Chen. Armor baju besi Haotian, kata Qin Chen yang menus dingin. Segera kekuatan kekacauan yang berjatuhan melonjak, dan kemudian sebuah baju besi muncul di tubuh Qin Chen. Kekuatan serangan yang mulia surgawi itu meledak pada baju besi Haotian, dan sebagian besar serangannya langsung diblokir oleh baju besi Haotian. Sementara sebagian kecil dari serangan itu menyerbu ke tubuh Qin Chen, tetapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal kepada Qin Chen sama sekali. Apa? Melihat itu Xiao Jin terkejut dan tidak percaya. Qin Chen hanyalah ahli yang mulia bumi, bahkan jika ada harta karun tingkat surgawi tingkat atas seperti Wan Jianhe, bagaimana dia bisa menahan pukulan dari ahli yang mulia surgawi puncak seperti dirinya? Xiao Jin pun menjadi ketakutan. Dia pikir dia berada di medan perang 10.000 ras, dihadang oleh Dewa Iblis dan klan roh iblis. Saat itu dia tidak bisa menahan serangan dan pembunuhan Dewa Iblis yang merupakan ahli surgawi tertinggi. Pukulan biasa dapat menyebabkan dia cerdas serius, bahkan terjatuh. Namun sekarang Qin Chen menghadapi serangan Xiao Jin yang juga merupakan ahli puncak surgawi. Dan Qin Chen dapat menghadapi ahli yang mulia surgawi puncak seperti Xiao Jin. Dan ketika Qin Chen dan Xiao Jin bertarung bersama, ahli teratas lainnya di keluarga Xiao semuanya bergegas menuju Qin Chen. Selama mereka menahan Qin Chen, maka Shen Gong Tianjun pasti akan berhenti. Qin Chen, serahkan orang-orang ini kepada kami. Namun sebelum mereka datang kepada Qin Chen, Ji Wuxu tiba-tiba berdengus dan membunuh sekelompok ahli surgawi yang kuat dari keluarga Xiao. Tidak hanya Ji Wuxu, Ji Ryu juga mengguncang sosoknya dan melompat keluar. Dua ahli surgawi setengah langkah. Tangkap kalian terlebih dahulu dan serahkan asal-usul nenek moyang kami, kata penatua keluarga Xiao. Mereka mencibir dan lalu menyerang. Kulit Ji Wuxu tidak terbatas, napas kematian melonjak dari tubuhnya. Dan selain napas kematian, ada juga lapisan kekuatan api yin yang mengerikan.
juga kekuatan binatang naga lilin hitam. Boom, napas kematian yang mengerikan menyebar dan langsung menjerat para penatua keluarga Xiao itu. Para penatua itu mendesak kekuatan api yin dan segera memadamkan kekuatan api yin. Tetapi yang mengubah warna mereka adalah kekuatan api yin ini sangat ekstrim. Itu mengerikan, itu seperti belatung tulang tarsal yang mana tidak dapat dihilangkan dalam waktu yang singkat. Dan Jiwuxu memanfaatkan kesempatan itu untuk melayangkan serangannya. Tidak baik. Para penatua dari keluarga Xiao itu berubah warna, buru-buru mundur dan masing-masing muntah darah. Dan mereka nampak malu. Sekelompok penatua setingkat Tianjun sebenarnya dipaksa mundur oleh setengah langkah Tianjun. Wajah mereka memerah dan mereka penuh rasa malu dan juga rasa malah. Sementara di kejauhan pemimpin kuil kekosongan berubah warna melihatnya. Jiwuxu ini sangatlah kuat meskipun itu hanyalah setengah langkah Tianjun. Namun kekuatan yang ditampilkan Jiwuxu tidak lebih lemah daripada Tianjun yang kuat. Mengapa ada begitu banyak orang jenius mesum dalam Tianjebo? Mereka semua terkejut, akan tetapi ketika mereka semua terkejut, tiba-tiba keluar ledakan di langit. Langit nampak bergetar dan terus menderu dan semua orang buru-buru melihat ke langit. Dan lalu melihat Shenggong Tianjun seperti dewa. Dia mendesak 9 harta karun tertinggi tingkat Tianjunnya, menghancurkan kekacauan kuno yang tak terhitung jumlahnya dan langsung meledakkan Xiao Dao keluar. Leluhur, teriak Xiao Jin dan yang lainnya, mereka semua sangat marah. Leluhurnya sebenarnya bukanlah lawan dari Shenggong Tianjun. Xiao Dao, nenek moyang yang bermartabat dari dunia kuno, apakah hanya ini? Kata Shenggong Tianjun, dia menus dingin dan mencibir. Shenggong Tianjun, jangan sombong. Leluhur ini baru saja dirampok esensi darahnya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menang. Kata Xiao Dao. Saat ini dia menjadi semakin marah. Kemudian di tangannya sebuah perisai dengan aura kuno yang menjulang ke langit tiba-tiba muncul. Perisai ini dipenuhi dengan aura kuno yang luas dan berkembang dengan aura yang menakutkan. Tingkat supreme. Harta karun supreme. Di tempat kejadian banyak orang berubah warna, satu persatu merasa takjub. Perisai ini sangat kuat dan saya tidak tahu bahan apa yang ditempatnya. Tetapi begitu muncul di kampan, perisai itu meledak dengan aura yang menakutkan tingkat supreme, menekan dunia ini. Dan orang-orang kuat dari semua kekuatan utama di hadapannya juga terasa sesak napas. Ini bukan harta karun supreme, hanya senjata harta karun tertinggi yang memiliki aura yang menekan segalanya dan membuat ahli yang mulia surgawi tertinggi pun terkejut. Pada saat perisai ini muncul, ada aura supreme yang mengerikan yang melonjak di langit dan bumi, dan penindasan ini membuat semua orang di tempat kejadian mundur dengan gila. Satu demi satu nampak ketakutan. Harta supreme di dunia kuno ini, leluhur ini benar-benar tak terkalahkan. Kata Xiao Dao, dia meraung. Perawakannya menjulang tinggi seperti dewa iblis yang melangkah keluar, meletakkan perisai ini di dadanya dan melangkah mendekat. Hahaha, harta karun supreme macam apa? Itu hanyalah skala binatang. Kata Shenggong Tianjun, dia mencibir, dia menunjukkan rasa jijik. Shenggong Tianjun adalah ahli pemurnian kerajinan terbaik. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat bahwa benda di tangan Xiao Dao itu bukanlah perisai atau bukan harta karun supreme, tetapi itu hanyalah bagian dari makhluk kuno kacau, sebuah sisik. Mungkinkah itu sisik nenek moyang keluarga Xiao, ular piton perampok kuno surgawi? Kata Shenggong Tianjun, dia diam-diam menebak di dalam hatinya. Apa? Mendengar perkataan Shenggong Tianjun, pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya terkejut, ekspresi mereka tercengang. Dan itu ternyata hanyalah sisik. Tetapi itu dapat mengeluarkan aura seperti itu. Lalu seberapa kuatkah makhluk kuno yang kacau di dunia kuno ini? Sementara di samping, Qin Chen juga melihat bahwa itu memanglah sebuah sisik. Qin Chen ingat ketika dia memasuki alam Dewa Piantin. Qin Chen mengambil sebuah sisik yang seharusnya merupakan sejenis sisik dari makhluk kuno yang kuat. Bahkan tampaknya itu lebih kuat daripada luar naga. Sisik itu juga digunakan oleh Qin Chen sebagai perisai. Kemudian Qin Chen memurnikan sisik itu ke dalam tubuh naganya. Namun tak disangka saat ini di tangan Xiao Dao juga terdapat sisik ular langit purba. Dan seharusnya sisik tersebut berisi kekuatan sumbernya, sehingga bisa mekar dengan aura supreme. Di zaman kuno ada banyak ahli teratas supreme dan 3000 dewa juga iblis yang lahir dalam kekacauan, semuanya adalah tokoh tingkat tertinggi. Selain itu ada banyak makhluk kacau yang juga berada pada level tertinggi dan ular piton perampokan kuno surgawi ini jelas juga demikian. Bahkan jika ukurannya hanya sebesar itu, mereka tidak mudah dilawan oleh
ahli tertinggi yang mengandung aura tertinggi. Hah, Shen Gong Tianjun, ini adalah hari kematianmu, kata Xiao Dao. Dia meraung marah dan segera kekuatan supreme yang mengerikan bergabung ke dalam sisik di tangannya. Tiba-tiba kekuatan kacau di dunia kuno mengembun dan meledak. Lalu terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Sisik hitam itu nampak terbang dengan keras, berubah menjadi gunung yang megah, menekan Shen Gong Tianjun. Sisik hitam itu tertiup angin, sepertinya itu mengandung keagungan seluruh dunia kuno yang tak tertandingi. Tidak baik, melihat itu Ji Wuxu, Ji Rui, dan yang lainnya semuanya berubah warna. Mereka bersandar kepada Qin Chen. Qin Chen, Tuan Shen Gong Tianjun berada dalam bahaya, kata Ji Wuxu. Dia merubah ekspresinya, dia bisa merasakan kengerian dari sisik itu. Jangan khawatir, Tuan Shen Gong Tianjun luar biasa dan dia bisa mengatasinya, kata Qin Chen sambil tersenyum ringan. Sementara saat ini keluarga Ye dan keluarga Jiang juga sedikit mengubah warna mereka, karena mereka belum pernah melakukan apapun sebelumnya. Dan jika keluarga Xiao benar-benar dapat mengalahkan Tian Jubo, maka ketika kembali mereka pasti akan dihukum. Patriark, bagaimana ini? Para master keluarga Ye pun langsung memandang kepada patriark mereka masing-masing. Kedua patriark itu pun berubah warna dan wajah mereka ragu-ragu. Namun ketika mereka berdua melihat wajah Qin Chen yang nampak masih tenang, mereka tiba-tiba memadatkan hati mereka. Patriark keluarga Ye dan patriark keluarga Jiang itu saling melirik dan lalu berkata dengan suara yang dalam, "Tidak apa-apa, tidak perlu mengambil tindakan," kata kedua patriark itu. Kematian keluarga Ji sebelumnya membuat mereka sangat terkejut. Tata letak Ji Tianguang dan Ji Tianyao yang telah diatur selama miliaran tahun itu langsung dihancurkan oleh Tian Jubo. Mereka percaya bahwa Tian Jubo tidak akan kalah begitu saja. Xiao Dao, leluhur yang bermartabat dari keluarga Xiao di dunia kuno, orang pertama di dunia kuno, sebenarnya menganggap sisik binatang ini sebagai harta karun tertingginya. Ini sangat konyol dan sangat buruk, kata Shen Gong Tianjun. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah selayak menyaksikan sisik gelap itu menyapu ke arahnya. Yah, orang-orang di dunia kuno ini belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa itu harta karun. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat betapa berharganya harta karun itu. Keluar, kata Shen Gong Tianjun. Dia berteriak dan menggedor. Segera di dalam tubuhnya sebuah istana megah dan sederhana tiba-tiba meledak dan tiba-tiba melayang di langit. Ketika istana kuno ini muncul, aura supreme yang mengepul melonjak ke langit dan seluruh dunia kuno bergemuruh. Apa itu? Harta karun macam apa ini? Orang-orang kuat yang ada di tempat kejadian pun kaget menatap ke langit. Semua orang melihat istana itu berkembang pesat seperti kuil itu langsung membanting ke arah sisik hitam. Kemudian terjadi ledakan keras akibat tabrakan kedua harta itu. Dan seketika seluruh dunia kuno gemetar dan hampir meledak lagi. Sisik hitam yang memancarkan aura supreme bergetar hebat. Dan aura harta karun tersembunyi yang ditampilkan oleh Shen Gong Tianjun pun langsung terguncang. Wajah Xiao Dao ketakutan, ekspresinya terkejut dan dia dengan tergesa-gesa berkata, "Itu aula harta karun." Tian Jubo memiliki harta karun supreme. Itu telah ditangguhkan dalam Tian Jubo, markas besar yang diwarisi dari pengrajin kuno. Banyak ahli teratas terkemuka juga telah mendengarnya, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Hah, Xiao Dao, ini adalah harta karun tingkat supreme. Sisik hitammu itu bahkan bukan produk setengah jadi jangan sombong di sini, kata Shen Gong Tianjun. Dia tertawa seraya mendesak aula harta karun. "Pergilah!" teriak Shen Gong Tianjun. Segera dari aula harta karun, rantai-rantai terang yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat. Rantai ini padat dan langsung memenjarakan sisik hitam Xiao Dao itu. Tidak baik, kata Xiao Dao. Dia buru-buru mendesak sisik hitamnya untuk mencoba mengambil kembali. Tetapi itu sia-sia, sisik hitam itu bergetar hebat dan tidak bisa lepas sama sekali. Ini wajar, aula harta karun yang tersembunyi begitu kuat sehingga bahkan leluhur binatang purba luar angkasa Sugu Supreme yang mengendalikan asal-usul luar angkasa pun tidak dapat dengan mudah melepaskan diri. Sementara ini, itu hanyalah sisik dari makhluk yang kacau, dan itu bukanlah makhluk kacau itu sendiri. Sial, Shen Gong Tianjun, kembalikan hartaku, kata Xiao Dao. Dia meraung seraya mengulurkan tangannya yang besar. Segera kekuatan dunia kuno terkondensasi di tangannya dan dengan cepat melesat untuk mendapatkan kembali hartanya. Hahaha, Xiao Dao, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tetapi kamu masih memikirkan tentang harta karun, kata Shen Gong Tianjun. Dia mencibir seraya mendesak aula harta karun.
Seketika di dalam aula harta karun, di dalam kehampaan, rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya sepertinya berasal dari lapisan kehampaan lain. Dan itu dengan cepat berkelok-kelok menuju Xiao Dao. Tidak baik, kata Xiao Dao. Dia pun segera bergegas kembali. Bisakah kamu melarikan diri? Kata Shen Gong Tianjun. Dia mencibir. Asal usul luar angkasa, penjarakan. Boom, segera dari aula harta karun yang tersembunyi, kekuatan spasial yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Dan kekuatan spasial ini terisi, dan kekosongan di dunia kuno ini tiba-tiba memadat. Kekuatan absolut ini adalah kekuatan tingkat supreme. Tiba-tiba Xiao Dao dipenjara dalam kehampaan ini dalam sekejap. Dan saat berikutnya, rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci sosok Xiao Dao dan menjeratnya untuk tidak bisa lari kemana-mana.